Aku pernah jadi penjaga konter juga. Jadi konter pulsa tuh, bukan konter handphone loh ya. Bener-bener bukan perusahaan malahan ya? Bukan. Outlet gitu. Outlet doang. Yang tiap pagi aku harus angkat etalase pakai motor sama meja. Halo Sani. Belum ya? Halo, apa kabar? Welcome to my channel. Yes, ya. Podcast Yaka. Podcast Yaka di Yaka YouTube. Akhirnya podcast Yaka ada tamunya ya. Teman-teman, kali ini di podcast Yaka aku barengan salah satu orang yang menginspirasi juga ya. Ada Mas Gali, Krisna Gali Mahendra. Itu aja nama aslinya atau ada nama lain? Krisna Gali MP, Master Penyiaran. Asik, karena memang Mas Gali ini merupakan CEO dari Onyx Radio atau Onyx Gita Maximus. Keoni Gita Maximus. Tuh. Nah itu membawahi dari apa aja Mas? Itu ada radio, kemudian event organizer, Rita, itu ada Chandra Dewi, kemudian juga ada yang terbaru digital kreatif, nanti kita kasih tahu. Digital kreatif itu berarti terbaru ya? Oke, insya Allah tahun 2020 atau gimana? Insya Allah akhir tahun ini sudah bakal ada lah. Belum bisa dikasih bocoran-bocoran? Sekarang sih sudah ada, tapi belum maksimal kita. Oh gitu, oke. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa di subscribe dulu ya ke YouTube dan juga Uncle Gali. Oh iya. Aku sih menuju 1000 ya. Bismillah ya, mudahan aja ya. Amin. Aku Uncle Gali baru menuju 100. Amin ya, kita sama-sama support di sini. Oke. Nah di podcast Yaka kita bakalan ngobrol-ngobrol seputaran Mas Gali, tentang karirnya Mas Gali, tentang mungkin ya Mas Gali masa mudanya kan kita pengen tahu juga ya kan. Jangan dilihat dari sekarangnya aja dong ya. Punya kafe, punya punya radio ya kan. Kafe kita makanya. Ini loh, ini jangan lupa lah ya. Roster itu rosternya. Produk mengolah. Tapi Mas Gali, bisnisnya selain dari Keoni Gita Maximus ada yang lain atau gimana? Cafe sih, coffee shop sama roastery. Itu aja, jadi kita yang mau minum kopi atau mau beli biji kopinya. Jadi di sini dimakan aja ini ya? Ya, sebenarnya itu juga collab juga sama Onyx kan, kolaborasi. Ya masih dalam naungan Iya, ini masih ya? naungan satu area, tapi beda manajemen. Oh gitu. Karena dia unit bisnis. Betul. Gitu, jadi kita pisahkan antara kafe dengan radio. Tapi itu trik sendiri atau gimana sih Mas kalau misalnya dibedakan manajemen itu atau bagaimana? Memang harus kita bedakan. Gitu ya? Karena kalau misalnya jadi satu manajemen kan kemungkinan ya, karena aku belum pernah nyoba, kemungkinan kalau kita jadi satu manajemen agak susah perhitungan labanya. Kalau ruginya boleh nggak dihitung bareng. Takut masuk dapur semua ya Mas? Kalau ruginya boleh dihitung bareng, kalau labanya hitung masing-masing kan? Oke, Mas Gali, kalau kita lihat Mas Gali saat ini mungkin sebagian orang melihat CEO, bos, ya kan, punya beberapa bisnis. Nah, tapi di balik itu pernah nggak sih Mas Gali merasakan sebagai karyawan atau ya bekerja di perusahaan orang gitu? Pernah, aku pernah jadi penjaga konter juga. Jadi konter pulsa tuh, bukan konter handphone loh ya. Bener-bener bukan perusahaan malahan ya? Bukan. Outlet gitu? Outlet doang. Yang tiap pagi aku harus angkat etalase pakai motor sama meja. Itu umur berapa Mas? Plus payung. Usia berapa itu? 19 tahun kayaknya. Lagi kuliah atau sambil kuliah? Oke, Di sambil Jogja kuliah. Jadi sambil kuliah cari uang dari situ. Tambahan ya, tambahan. Gitu, tambahan dari situ. Karena masa muda itu kan masanya nggak pernah cukup. Apalagi sambil kuliah ya. Ya. Betul. Gitu. Jadi ngerasain juga kok hal yang sama seperti itu. Berapa lama tempoh hari Mas? Alhamdulillah tuh hampir nyampe setahun kali. Oke. Terus Mas Gali punya pemikiran untuk bergerak di dunia entertainment lah ya, bisa dibilang entertain kan ini dunia hiburan kan. Awal-awal di mana sih, on radio duluan atau gimana?
IO duluan sih, IO baru duluan ya? berbarengan gitu. Jadi kalau ditanyain antara telur ayam sama ayam mana duluan? Karena idenya sama, Oh gitu. konsepnya sama, Jadi sejalan gitu beriringan. ya? Beriringan. Beriringan. Itu dari mana tuh idenya kok bisa langsung kepingin buat Kalau dulu kan aku di Jogja itu lebih ke modifikator, modifikator dalam? motor, Oh. gitu, otomotif Motor. lah. Nggak nyambung ya mas? Ya, kemudian aku pindah ke Malang, Aha. aku editor. Nah ini baru nyambung. Ya, dari modifikator itulah semangat untuk jadi editor itu lebih kuat lagi. Ini ya memang ya ini sih sejalan juga sih, modifikator itu kan kayak bongkar-bongkar Ngedesain sih, ngedesain buat fashion si motor. kalau ngedit kan gitu juga ya. Sama. Berarti memang kreativitasnya memang sudah dari dulu Suka dengan visual ya. Oke, tapi kan kita audio mas. Kenapa bisa? Akhirnya karena satu hal aku di Malang, Heeh. jalur audio yang aku ambil. Oh gitu. Gitu. Tadinya aku mau buka production house gitu di Malang. Jadi aku kan kuliah di Muhammadiyah Malang, itu jurusanku komunikasi. Oke, nyambung ya. Jadi awal mulanya di situ tahun berapa mas? Tahun bukan berdirinya sih ya, mencetuskan oke, aku mau bangun sebuah radio di kota Balikpapan. 2006. 2007. 2007 sudah berdiri atau masih 2007 kita udah kerangka kah atau akhir gimana? tahun kita sudah ngurus izin. 2007 iya. awal, pertengahan awal 2007 awal kita punya konsepnya, punya gagasannya. 2007 pertengahan kita udah ngurus izin. Oke. Nah di situ muncul harus berbarengan sama event organizer. Karena IO itu akan mendukung kegiatan radio kan, off air. Iya betul. Itu IO. Gitu. Oke. Mas ceritain sedikit dong tentang masa remajanya Mas Gali ini sebenarnya di mana sih? Di Balikpapan atau di Jogja? Balikpapan, Jogja dan Malang. Gimana sih Mas masa remajanya Mas Gali? Kayak kehidupannya ketika waktu remaja, apakah ini sama kayak teman-teman di luar sana yang anak-anak cowok-cowok yang ngebandel gitu, itu gimana? Bandel sih enggak ya, tapi aktif. Aktif dalam hal apa ini? Aktif lah, tadi tuh aku modifikator. Terus Terus aku fotografer juga. oh iya. Terus kuliah aku banyak pegang ya, dari script writer, dari kameramen sampai editor tuh. Buset ya. Kayak handle semua lah. Pengalaman banyak guys. Banyak memang. jadi malu ya. Yang banyak di situ aku. Itu zaman kuliahnya di Malang itu hampir semua di visual aku kerjain ya. Step paling rendah misalnya kameramen atau skripnya itu aku kerjain sendiri. Kamera gitu juga, ngedit juga gitu. Jadi hampir semua untuk audiovisual kerjain banyak. Gitu. Apa Mas karya yang begitu membanggakan ketika masih remaja itu yang masih diingat sama Mas Gali? Kalau di Jogja aku juara 3 sejateng modifikator Motor. Oh. Kemudian di Malang aku juara 3 fotografi sejatim raya. Malang Raya. Mas Gali ternyata. Ya. Jadi malu ya teman-teman ya. Jadi banyak di situ sih yang memang aku suka dengan seni ya. Gitu. Aku juga main musik. Kalau musik nggak pernah sukses sih, nggak pernah juara. Tapi hobi aja. Ya itu modifikator sama fotografer. Jawa Tengah aku pernah pegang juara 3, Jawa Timur aku pernah pegang juara 3 juga. Berarti banyak prestasinya di luar Balikpapan ya Mas? Banyak, karena kesempatan bersaingnya kan banyak. Aku suka dengan persaingan. Gitu. Jadi kalau kita bersaing itu makin banyak inovasi kan. Bisa dilihat dari sampai sekarang ya. Nah, kalau untuk saat ini kan memang seperti yang bilang Mas Gali tadi, kayaknya dari muda, dari remaja itu suka tantangan, suka berinovasi gitu kan. Nah, yang lihat juga memang Mas Gali ini banyak banget nih pengalaman sampai saat ini, entah itu di dunia politik ya, terus itu di entertainment. Maksudnya entertainment itu kan ya kayak IO ya kan, di radio itu kan dunia hiburan juga, terus di industri kreatif. Nah sebenarnya
Mas Gali ini mau ke arah mana sih karirnya, atau bisa dibilang masa depannya Mas Gali ini nanti pingin difokuskan apakah hanya satu bidang atau bagaimana? Fokusnya sudah dewasa gini udah fokus cari cuan sih memang. Tapi banyak banget nih. Ya apa ya, kalau ya posisinya sekarang sebagai owner gitu kan. Fokusnya pengen berbaginya aja. Oke. Gitu. Jadi sebanyak-banyaknya, semampu sebesar-besarnya berbagi, itu yang mimpi yang lagi saya kejar. Mimpi yang lagi dikejar. Untuk berbagi seluas-luasnya. Makanya saya terjun ke politik. Oke. Saya terjun ke teman-teman kreatif. Oke. Kemana aja lah. Selagi ada. Selagi saya bisa, saya mampu, saya bisa berbagi. Yes. Ya itu aja tujuannya. Selagi ada peluang juga di mana tempat untuk berbagi. Oke. Selain kita ngomong bisnisnya ya, kita ngomong fokus saya ke situ kok. Okay. Berbagi seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Tapi Mas Gali, dengan kekurangannya Mas Gali, dengan kelebihan yang bisa kita lihat, dan pastinya kalau orang-orang yang mengenal Mas Gali pasti tahu banget nih apa yang sudah Mas Gali punya dan apa yang sudah Mas Gali bagi gitu ke teman-teman sharing. Tapi pernah nggak sih Mas Gali ngerasa aku capek, terus sampai buat semangatnya Mas Gali itu down? Pasti kan ada saat itu kayak titik jenuh atau titik down gitu. Terus apa yang Mas Gali lakukan untuk memperbaiki mood dan juga mengembalikan semangat itu? Mentok ya istilahnya, bukan down sih. Mentok harus gimana? Kadang kan gitu. Kalau down sih alhamdulillah sampai sekarang belum sih. Insya Allah mudah-mudahan enggak. Down dalam artian aduh capek udah kayak gini. Itu udah nggak ada sih, insya Allah udah nggak pernah lagi ada. Itu cukup sekali dalam seumur hidup tuh pernah. Tapi habis itu enggak. Lebih ke ngobrol, silaturahmi. Kalau aku misalnya mentok, diskusi, aku suka diskusi. Diskusinya itu kemana? Ke teman kah? Ke keluarga? Siapapun. Tapi Mas Gali kan pasti setiap orang tuh kan keluarga punya... ya, keluarga itu pintu pertama aku diskusi. Oke. Karena kan tiap orang tuh punya orang yang betul-betul ketika kita misalnya pingin diskusi, ada satu orang yang aku mau diskusi seperti itu. Mas Gali punya nggak sih orang atau sahabat kah, atau Mas Gali memang hanya mempercayakan ke keluarga saja? Kalau diskusi aku buka luas ya, bukan 1-2 orang, karena kita ngomong diskusi itu kan butuh masukan baru kan. Kalau aku hanya istilahnya itu bersisi istilahnya itu berpihak satu orang aja untuk diskusi itu susah. Jadi aku lebih suka mengumpulkan hasil-hasil diskusi, data-data diskusi secara pemikiranku ya. Jadi kumpulkan, bagusnya ternyata ini. Itu bukan hanya satu orang. Gitu, ya. Berarti Mas Gali tipe orang yang terbuka dong ya? Lebih suka gitu. Sama teman-teman di Onyx juga kan. Ayo dong kita apa. Betul. Bukan hanya satu yang jadi paten, enggak. Dari satu ketemu satu akhirnya kita tarik kesimpulan. Oh ternyata di sini nih yang bikin mentok gitu kan, harusnya ke sini. Gitu. Lebih suka gitu sih. Diskusi terbuka. Ya ngobrol lah, silaturahmi ke siapapun ya. Siapapun. Selagi itu memberikan kita aura positif. Kenapa enggak? Negatif pun terkadang ada hal yang positif sebenarnya. Oh gitu? Iya, pasti itu pasti. Ada hal yang positif? Iya, pasti. Kayak sekarang ini kita ngomongin misalnya habis suka. Betul. Bener kan? Kelihatannya secara visual tuh negatif tuh. Visualnya loh ya. Ada bekas apa yang darah kering. Positifnya? Pasti ada kan? Darah itu regenerasi, gitu-gitu kan? Jadi pasti ada sisi positif di setiap kejadian, setiap orang lah ya, atau bagaimana. Nah, seandainya nih Mas Gali, Tuhan ngasih satu aja kesempatan untuk memperbaiki satu kejadian di masa lalu gitu. Nah, kejadian atau kenangan apa sih yang pingin Mas Gali perbaiki atau bahkan dihapus deh di kehidupan di masa lalu? Mata aja. Kembali normal, insya Allah. Mungkin lebih daripada sekarang ya Mas Gali ya. Gila, bayangin aja ya teman-teman, Mas Gali dengan kekurangannya
sudah seperti ini. Makanya kadang-kadang kenapa bukan di depan Mas Gali atau gimana ya, salah satu orang yang menginspirasi juga kan, memotivasi kita juga gitu. Mas Gali seperti ini aja bisa, masa kita nggak sih? Nah gitu, itu betul-betul luar biasa sih yang memberikan kita semangat buat anak-anak muda sekarang. Oke, Mas, anggap di depannya Mas Gali ini ada sebuah cermin. Aku minta Mas Gali bicara satu perihal tentang apapun itu ke diri Mas Gali sendiri. Ayo, kenal podcast ya Kak? Ya, pertanyaan lain kan? Hours later. Jadikan setiap saat, setiap pemikiran, setiap kata-kata ini manfaat buat orang banyak. Itu. Jadikan pemikiran dan perkataanku bermanfaat untuk orang banyak. Intinya kita hidup untuk bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa. Terakhir Mas Gali, apa keinginan Mas Gali yang belum tercapai selain yaitu membantu tadi, tapi mungkin Mas Gali punya selain juga yang digital tadi loh ya. Nah itu, apa keinginan Mas Gali mungkin dalam lingkup keluarga atau lingkup karir atau apapun, satu keinginan yang Mas Gali belum tercapai hingga saat ini? Saya lagi proses bangun Bangunan. sebuah media yang betul-betul kredibel, yang betul-betul mewadahi teman-teman muda, yang betul-betul memberikan berita sesuai dengan porsinya, kredibel, tidak ada gangguan sana sini. Kita lagi proses itu. Tujuan cuma itu. Jadi dari media ini saya melihat banyak orang membuat sebuah perubahan. Makanya kita punya tagline Inspiring Your Life. Untuk sementara di radio seperti itu. Karena kita pengen kasih inspirasi baru, navigasi baru, arah pendengar, arah pembaca siapapun yang nonton. Oh begini loh, open minded, kita ngajak orang, ayo kita harus terbuka. Kita buka pikiran kita. Itu tadi aku bilang, di balik negatif apapun itu ada plus, pasti ada plusnya. Begitu juga di balik plus positif apapun ada negatifnya, karena kita seimbang. Itu Plus minus pasti ada plus di minus kehidupan kita ya. setiap manusia, setiap barang ciptaan kita yang ciptaan, ya kan? Tapi kalau itu didiskusikan, dikomunikasikan, semua akan baik. Inilah arti dari Inspiring Your Life. Mas Gali, terima kasih banyak ya sudah mampir di podcast Yaka. Ya, Alhamdulillah. sukses buat Yaka. Jangan lupa subscribe, loncengnya nyalain, Asik. like and share. Amin. Oke. Di Uncle Gali nggak pernah ada itu, makanya pernah ngomong di sini. Udah dong ya. Jadi teman-teman jangan lupa juga untuk di subscribe di bawah sini Uncle Gali ya. Tuh kan ada tuh, tenang aja. Tapi satu poin yang aku dapat dari Mas Gali tadi, intinya yang pertama, setiap manusia, setiap kehidupan itu pasti ada plus minusnya. Terus kita itulah kenapa kita terbuka aja, open minded kepada setiap orang ya. Terus yang kedua, hiduplah untuk bermanfaat bagi orang baik. Oke, luar biasa. Baik, kalau gitu saya Yani Kamarudin dan Saya Krisna Gali Mahendra Putra. pamit, sampai jumpa di podcast ya Kak. Bye bye.